Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan ke dalam topik determinan. Jadi gambaran yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah definisi determinan itu sendiri, definisi dasarnya, kemudian sifat-sifat yang berlaku pada determinan, kemudian beberapa metode yang dapat digunakan untuk mencari determinan. Ya, nanti salah satunya kita akan menggunakan OBE untuk mencari determinan. Ya, kemudian ada sifat-sifatnya lagi, tentu saja yang terkait dengan OBE tersebut. Nah, kemudian ada metode lain dalam mencari determinan, yang disebut dengan perluasan kofaktor. Ini semua akan dibahas pada kesempatan kali ini. Nah, mungkin yang sudah sering kita jumpai itu adalah pencarian determinan untuk matriks 2x2. Ya, jadi untuk matriks 2x2 yang bentuknya seperti ini, jadi misalkan saya mempunyai matriks A, entry-nya sembarang ya, A, B, C, D. Nah, matriks A itu dikatakan punya inverse atau invertible apabila AD dikurang BC itu tidak sama dengan 0. Ya, jadi AD dikurang BC sama dengan 0. Nah, ini yang kita kenal dengan determinan dari matriks A. Biasanya dinotasikan dengan determinan A atau harga mutlak dari A. Jadi untuk matriks harga mutlak itu menotasikan determinan dari matriks tersebut. Kemudian untuk mencari inverse-nya, kita biasanya menggunakan rumus yang secara umumnya A inverse itu adalah 1 dibagi determinan dari matriks A dikalikan dengan adjoint dari A. Untuk matriks 2x2, pencarian adjoint dari matriks A, matriks tersebut cukup sederhana. Kita cukup menukarkan nih elemen-elemen pada unsur diagonal utama. Kemudian untuk yang selainnya kita tinggal memberikan tanda negatif. Itu adalah adjoint dari matriks A. Namun secara umum cara ini tidak dapat digunakan untuk matriks bahkan untuk ukuran 3x3 gitu ya. Untuk 3x3 saja mencari adjoint-nya tidak menggunakan cara ini. Nanti kita akan jelaskan ya bagaimana secara umum kita mencari adjoint dari suatu matriks. Nah, definisi determinan itu ya kita memerlukan untuk mendefinisikan determinan ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dulu. Yaitu yang pertama, permutasi himpunan bilangan bulat ya atau yang isinya 1, 2 sampai n yaitu susunan bilangan dalam suatu urutan tanpa pengulangan ya. Nah, misalkan saya punya 1, 2, 3 ya. Tentukan semua permutasi dari 1, 2, 3. Nah, saya punya himpunan yang isinya 1, 2, 3. Nah, kira-kira ada berapa macam urutan ya yang bisa saya buat dari angka 1, 2, 3 ini? Yang pertama nih ya, saya membuat pasangan angka 1 dulu. 1, 2, 3. Kemudian sekarang 3-nya yang ditukar 1, 3, 2. Nah, ini adalah permutasi, pengubahan urutan tanpa ada pengulangan elemen. Jadi kalau saya menuliskan 1, 1, 2, 2, 3, 3 ini bukan permutasi. Kemudian apalagi yang bisa saya lakukan? Saya bisa menyusunnya menjadi 2, 1, 3 atau 2, 3, 1. Nah, sekarang 1 di depannya sudah, 2 di depan sudah, sekarang 3. 3 di depan, 3, 1, 2. Misal 3, 2, 1. Ini sudah ada 6 permutasi yang dibuat dari himpunan 1, 2, 3. Dan ini merupakan semua permutasi yang bisa dibuat dari himpunan 1, 2, 3. Ya, jadi permutasi itu adalah seperti ini. Ada beberapa macam ya, ada berapa yang bisa pengurutan yang bisa kita buat tanpa adanya pengulangan dari suatu himpunan bilangan bulat. Nah, kemudian pembalikan dalam suatu permutasi ya,
misalkan unsurnya adalah N1, N2, sampai NK. Dengan N1, N2, sampai NK itu yang bilangan bulat yang memenuhi N1 lebih kecil dari N2, kemudian N2 lebih kecil dari N3, dan seterusnya sampai NK. Ya, atau dengan kata lain, bilangan bulat yang lebih besar itu mendahului bilangan bulat yang lebih kecil. Ya, bilangan bulat yang lebih besar mendahului bilangan yang lebih kecil. Jadi, misalkan untuk kasus yang tadi ya, tentukan banyaknya pembalikan pada permutasi dari himpunan 1, 2, 3. Kita cari bilangan bulat pengurutan yang bilangan bulat lebih besarnya mendahului bilangan bulat yang kecil, atau dengan kata lain itu terurut. Ya, terurut. Nah, yang pertama yang ini terurut ya. Mohon maaf. Bilangan bulat yang lebih besar mendahului yang lebih kecil. Kita lihat N1 itu lebih kecil N2 dan seterusnya. Nah, ini N1 ya. Taruhlah ini N1 lebih kecil daripada N2, yang ini lebih kecil daripada N3. Berarti ini kita bisa masukkan sebagai kandidat. Kemudian kita periksa untuk yang kedua. N1 di sini, elemen yang pertama ini lebih besar daripada elemen kedua, lebih kecil daripada elemen yang kedua. Ini sudah oke ya. Namun pada saat kita mengecek bagian ini, nilai di sini lebih besar daripada 2, artinya itu tidak termasuk ke dalam pembalikan. Ya, artinya tidak masuk. Begitu pula untuk yang ketiga, ini juga sama. Ya, ini juga sama. Ini juga sama. Ya, jadi artinya yang bisa dimasukkan ke dalam sebagai kandidat pembalikan adalah ini 1, 2, dan 3. Kemudian ada yang disebut dengan pengelompokan permutasi ganjil apabila total pembalikan suatu permutasi bilangan adalah bilangan ganjil atau genap jika pembalikannya adalah bilangan genap. Ya. Nah, kemudian yang keempat, hasil kali dasar bertanda pada matriks N kali N itu bisa juga digunakan untuk mencari determinan secara umum ya, tapi ini yang biasa kita temui untuk matriks 3 kali 3. Nah, kita lihat dulu untuk matriks 3 kali 3. Misalkan saya punya matriks yang isinya A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9. Nah, mencari determinannya ya, yang mungkin kalian sudah familiar itu adalah dengan mengalihkan ini nih, A1, A5, A9, A1, A5, A9. A9 ditambah dengan A2, A2, A6, dan di sini seolah-olah kita mengulangi elemen yang dua kolom pertama dari matriks tersebut. A1, A2, A4, A5, A5, berapa nih? A7, A8 ya. Jadi 1, 5, 9, kemudian A2, A6, A7 ditambah A3, A4, dan A8. A3, A4, A8. Ini yang ini. Kemudian untuk tanda yang negatif, nah untuk ini kan ditambah semuanya. Nah, saya kurangkan dengan yang sebaliknya. Yang sebaliknya itu adalah nih atas ya. A7, A5, A3 ditambah A8, A6, A1 ditambah A9, A4, A2. Nah, seperti ini. Ini yang biasa kita kenal. Nah, perhatikan bahwa A1, A5, 9 itu merupakan permutasi 1, 5, 9. Sesuai dengan ketentuan pembalikan tadi, lihat. Perhatikan posisinya. 1 lebih kecil daripada 5, lebih kecil dari 9. Ini memenuhi ya yang tadi 1, 5, 9. Kemudian 2, 6, 7. Ini juga memenuhi. Urutannya terurut gitu ya, pasangan indeks-indeksnya. Ini juga 3, 4, 8. Nah, ini juga kemudian mungkin yang biasa kita kenal itu mulainya dari bawah. Karena
perhimpunan bilangan bulat itu komutatif, kita bisa atur sehingga bentuknya itu bisa menjadi A3, A5, A7 atau dengan kata lain komposisiannya serupa dengan yang di sini ya. Jadi yang lebih kecil mendahului yang lebih besar mendahului yang kecil atau terurut dari mulai yang kecil sampai yang besar. Tapi tandanya dibalik jadi negatif. Ya, tandanya itu berubah jadi negatif. Nah, di sini ada suatu sifat ya yang digambarkan dalam teorema. Misalkan A itu adalah matriks persegi, fungsi determinan det A ya kita menggunakan notasinya det A ya. Tapi kalau kalian mau menggunakan notasi harga mutlak A juga tidak masalah, asalkan konsisten. Didefinisikan sebagai jumlah semua hasil kali dasar bertanda A dari A. Ya, itu adalah sifat yang terkait dengan pencarian determinan dari suatu matriks. Namun demikian, ada kalanya penggunaan cara tersebut tidak selalu efektif ya. Untuk matriks 3 kali 3 saja sudah sangat banyak, apalagi untuk matriks-matriks yang ukurannya lebih besar lagi. Itu tidak terlalu efektif karena kita perlu mengalihkan banyak sekali elemen dalam matriks tersebut. Nah, kemudian di sini saya ingin terlebih dahulu memperkenalkan suatu sifat dari matriks khusus itu ya. Ada suatu matriks yang bentuknya spesial. Beberapa matriks yang bentuknya spesial itu misalkan matriks identitas. Matriks identitas itu adalah matriks persegi yang unsur diagonal utamanya itu adalah 1. Jadi 1, 0, 0 ini untuk yang 3 kali 3 0, 1, 0, 0, 0, 1. Atau untuk ukurannya lebih besar ya kita bisa buat 1, 0, terus 0, kemudian ini 0, ini 0, ini 1, dan seterusnya sampai 1, ini 0 semua. Nah ini 0 sampai 1. Jadi diagonal utamanya itu adalah 1. Ada juga yang disebut dengan matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas itu matriks yang ini bagian misalkan gini ya. 1, 2, 3, 0, 4, 5. Jadi matriks segitiga atas itu adalah matriks yang pada bagian bawah diagonal utamanya itu isinya 0 semua dan yang di atasnya itu matriks sembarang ya. Jadi matriks yang bagian bawah unsur diagonal utamanya atau bagian diagonalnya itu adalah 0 semua. Ya, yang atasnya mau 0 lagi juga nggak masalah, tapi itunya bentuknya seperti itu. Kalau misalkan yang bagian nolnya adalah yang di atasnya, ya, yang di atas diagonal utama seperti ini, misal 1, 2, 3, ini misalkan 0, 0, 0, ini 3, 2, 1. Bagian nolnya kan yang di atas diagonal utama. Nah, ini disebut dengan segitiga bawah. Atau segitiga atas, segitiga bawah. Ada juga yang atas bawah 0 semua yang disebut dengan matriks diagonal 1, 2, 3. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ini agak nggak rata ya, harusnya ini di sini. Ya. Nah, salah satu keistimewaan dari matriks segitiga atas ya, segitiga atas atau segitiga bawah atau matriks diagonal itu keistimewaannya adalah untuk mencari determinannya kita cukup mengalihkan unsur-unsur yang ada pada diagonal utamanya saja. Jadi kita tidak perlu mempedulikan elemen-elemen yang lain ya, mau pakai cara apapun kita bisa menunjukkan bahwa determinan dari matriks segitiga atas atau segitiga bawah atau diagonal itu adalah perkalian antara unsur-unsur diagonal yang ada pada diagonal utama ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu kita akan memanfaatkan sifat tersebut untuk mencari determinan. Artinya kalau kita bisa mengubah suatu matriks ke dalam bentuk baik segitiga atas, segitiga bawah ataupun diagonal, seberapa besar matriks tersebut kita bisa mempunyai gambaran determinan matriks tersebut seperti apa, yaitu ya cukup mengalihkan unsur-unsur yang ada pada bagian diagonal utamanya saja. Seperti itu, kita tidak perlu mempedulikan elemen-elemen yang lainnya, walaupun di matriks segitiga atas
yang 0 itu kan hanya unsur-unsur yang di bawah bagian diagonal utamanya saja ya, untuk yang lainnya tidak 0. Bisa jadi tidak 0, bisa juga 0. Nah, itu yang membuat pencarian determinan menjadi lebih mudah dibandingkan apabila kita menggunakan definisi yang tadi ya. Nah, hasil kali yang ganti tanda. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita bisa menggunakan cara ini untuk sembarang matriks persegi. Ya, ingat, determinan itu hanya berlaku atau hanya dapat dicari untuk matriks persegi. Adapun untuk matriks yang bentuknya tidak persegi atau matriks sembarang, itu kita tidak bisa mencari determinannya. Ya. Nah, kemudian permasalahannya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan sifat matriks segitiga atas dan segitiga bawah untuk matriks-matriks yang kita punya, padahal dia bentuknya bukan segitiga atas ataupun segitiga bawah, atau bahkan bukan juga merupakan matriks diagonal. Caranya itu kita mengubah matriks yang kita punya, kita ubah ke dalam bentuk segitiga atas atau segitiga bawah atau diagonal. Ya, jadi segitiga atas saja sebenarnya cukup, kita tidak perlu sampai mengubah matriks yang kita punya jadi bentuk diagonal. Tapi walaupun demikian, apabila ada yang ingin mengubah matriksnya sampai bentuk diagonal, itu tidak masalah. Ya, jadi kita akan menggunakan atau memanfaatkan OBE yang sudah kita pelajari untuk mengubah suatu matriks persegi menjadi matriks segitiga atas, ya. Sehingga untuk mencari determinannya kita bisa menggunakan cara yang jauh lebih mudah, ya. Nah, kita kembali dulu ke sini. Nah, misalkan matriks A itu adalah matriks persegi. Ya, mohon maaf, sebelum ke sini ada juga cara lain ya. Yang pertama itu adalah menggunakan OBE itu kita tujuannya mengubah suatu matriks menjadi bentuk segitiga atas. Sehingga pada saat kita nyari determinannya jadi cukup mengalihkan elemen-elemen yang ada pada diagonal utama. Nah, kemudian ada cara kedua yang memang dia tidak melibatkan pengubahan elemen-elemen dalam suatu matriks, atau ya sudah matriks yang kita punya dibiarkan begitu saja, kita cukup menggunakan formula untuk mencari determinan dari matriks tersebut. Nah, itu yang disebut dengan perluasan kofaktor. Nah, yang pertama kita akan coba dulu dengan menggunakan OBE. Ya. Nah, sifat-sifat determinan yang pertama, misalkan A itu adalah matriks persegi. Yang pertama, apabila A mempunyai baris atau kolom yang 0, baris yang 0 itu adalah baris yang isinya 0 semua. Ini bukan baris 0 ya, walaupun mayoritas elemennya 0, dia tidak disebut dengan baris 0. Baris 0 itu adalah yang betul-betul semua elemen dari awal sampai akhir pada baris tersebut itu adalah 0. Jadi misalnya seperti ini, 0, 0, 0, 0, 0. Ini disebut dengan baris 0. Apabila kita temukan suatu matriks, dia mempunyai elemen yang bentuknya seperti ini. Dalam satu, misalkan 0, 0, 0, di sini ada angka 1. Ya, angka 1. Nah, maka apakah ini bisa berlaku untuk kondisi yang tadi saya sebutkan? Tidak. Jadi walaupun di sini mayoritas angka 0, tapi ada angka 1 di sini, maka kita tidak bisa menyebut baris ini adalah baris 0. Baris 0 adalah baris yang semua entry-nya adalah 0. Begitu pula dengan kolom. Kolom 0 adalah entry dari yang pertama sampai terakhir pada kolom tersebut itu adalah 0. Nah, kedua, apabila matriks A mempunyai dua baris atau kolom yang proporsional, atau dengan kata lain kita punya satu baris itu adalah kelipatan dari baris yang lainnya. Ya, misalkan saya punya 1, 1, 2, nah ini 2, 2, 4, 0, 0, 0 misal ya. Nah, yang baris kedua ini adalah kelipatan dari baris pertama. Ya, atau dengan kata lain, kita bisa menuliskan entry-entry dari baris kedua itu sebagai 2 kali dari entry-entry baris pertama. Nah, itu juga akan mengakibatkan determinan
dari matriks A itu sama dengan 0. Adapun jumlahnya, apa namanya, baik untuk kondisi pertama dan kedua, jumlah barisnya itu cukup satu saja. Kita cukup mempunyai satu kondisi tersebut, maka yang kita peroleh adalah determinan dari matriks tersebut adalah 0. Ya, jadi tidak perlu lagi membuat, misalnya kita sudah punya baris 0, 1, kemudian kita buat lagi, ya walaupun bisa juga tidak masalah, hanya saja untuk dalam kasus ini cukup satu saja, ada baris 0, maka determinan dari matriks tersebut sama dengan 0. Ya, begitu pula apabila ada kolom 0. Kemudian selanjutnya, determinan A itu sama dengan determinan dari A transpose. Artinya, pada saat kita mempunyai A, kemudian kita ingin mencari determinan dari A transpose itu apa, berapa, misalnya, kita cukup melakukan atau mencari transpose dari matriks A terlebih dahulu, kemudian baru dicari determinannya. Ya, nah ini kemudian yang terakhir, apabila A matriks segitiga atas atau matriks diagonal, segitiganya baik atas atau bawah ya maksud saya. Nah, maka determinan dari A itu adalah hasil kali semua entry pada diagonal utamanya. Nah, ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat kita ingin mencari determinan dari dari suatu matriks dengan menggunakan pengaruh dari OBE. Yang pertama, misalkan A itu adalah matriks persegi ukuran n kali n. Ya, yang pertama di kondisinya. Apabila suatu matriks B diperoleh dengan mengalihkan baris atau kolom tunggal dari A dengan nilai skalar K, maka determinan dari B adalah K kali determinan dari A. Ini nanti untuk lebih jelasnya kita akan coba ke contoh soal ya. Nah, kemudian yang kedua, jika B diperoleh dengan mempertukarkan baris atau kolom dari A, maka determinan B itu sama dengan minus determinan dari A. Ya, jadi minusnya. Kemudian yang terakhir, jika B diperoleh dengan menambahkan kelipatan suatu baris atau kolom ke baris atau kolom yang lain dari A, maka determinan B sama dengan determinan dari A. Ya. Nah, ini adalah beberapa contoh yang bisa kalian kerjakan. Nah, kita coba untuk yang pertama ya. Pertama itu kita coba mencari determinan dari matriks ini dengan memanfaatkan OBE. Ya, ini itu adalah notasi determinan dari matriks A. Jadi kita menggunakan harga mutlaknya untuk di matriksnya, gitu ya. Nah, kita coba untuk yang pertama. Kalau saya lebih suka menuliskan dulu matriksnya, kemudian mengubah ke dalam bentuk dengan menggunakan OB ke dalam bentuk segitiga atas, baru kemudian kita cari determinannya ya. 0, 1, 5, 3, min 6, 9, 2, 6. Nah, untuk mengubah matriks ini menjadi segitiga atas, artinya yang harus kita lakukan adalah mengubah ini jadi 0, ini jadi 0, dan ini jadi 0. Ada tiga entry matriks yang harus kita ubah jadi 0. Yang pertama, kita bisa mengubah ini dulu ya. Misalkan, karena ini 0-nya di atas, kita tukar dulu dengan baris kedua. Baris kedua ditukar dengan baris ketiga. Nah, supaya karena di sini bilangannya tak 0 gitu ya. Jadi yang 0 itu biar di bawah saja. Ini 0, 2, min 6, 1, 6. Kemudian ini 9, 5, 1. Ya, ditukar baris. Nah, ini selanjutnya kita ubah ini jadi 0. Ya, ini jadi 0. Caranya adalah
boleh kita ubah ini dulu jadi 1, boleh supaya lebih mudah ya. Kita ubah dulu angka 3 jadi angka 1, walaupun tidak harus seperti itu, yang penting ini jadi 0, gimana caranya. Hanya saja saya tidak terlalu senang melibatkan banyak pecahan, walaupun nantinya ya, jadi kita bagi dulu baris pertama dengan angka 3, jadi sepertiga baris pertama. Ya, jadi ini 1, min 2, ini 3. Ini tetap yang lainnya 0, 1, 5, 2, 6, 1. Nah, kemudian di sini kita bisa mengubah angka 2 jadi 0 jadi jauh lebih mudah. Jadi min min 2 B1 ditambah B3. Nah, sehingga diperoleh 1 min 2 3 0 1 5, ini 0, 4 ditambah 6 10, min 2 min 5. Ya, min 2 min 4 min 2 0, 4 tambah 6 10. Oke. Ya, nah ini sudah di bawah angka 1 sudah 0 semua. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah sebentar, 0 1 5, oke. Mengubah angka 10 ini jadi 0. Selanjutnya berarti 10 B2 ditambahkan ke B3. Oh, mohon maaf, minus 10 ya, minus 10. Nah, ini 1, min 2, 3, ini 0. Kemudian ini masih tetap ya 015-nya. Ini jadi 0, 0, min 20, min 25. Oke, min 25. Sebentar, min 10, min 55 ya. Nah, ini kemudian setelah selesai ini kan sudah bentuk segitiga atas. Ini sudah bentuk segitiga atas. Nah, selanjutnya adalah kita mencari determinannya. Hal yang pertama kali kita lakukan adalah kumpulkan dulu komponen-komponen atau unsur-unsur dari diagonal utamanya. Dalam hal ini itu adalah 1 dikalikan 1 dikalikan minus 55. Ya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya nanti akan kita kalikan OB apa saja yang kita gunakan pada saat mengubah atau melakukan operasi baris yang tadi ya. Nah, kita lihat kembali sifatnya. Jika matriks B itu yang ini ya, yang dimaksud. Ini kan matriks A. Asumsikan matriks A. Kemudian kita dapat matriks. Ini matriks A ya, taruhlah namanya matriks A, di sini A. Nah, ini B. Matriks B itu diperoleh dengan menukarkan baris-baris yang ada pada matriks A, sehingga matriks B seperti ini. Taruhlah ini B1. Kemudian B1. Ini B2. B2 itu adalah matriks yang diperoleh dari B1. Ini B3, matriks yang diperoleh dari B2, dan seterusnya seperti itu. Ya. Nah, jika matriks B diperoleh dengan mengalihkan baris atau kolom tunggal dari A dengan skalar K, maka determinannya itu adalah K kali determinan dari A. Itu nanti ya, jadi kita lihat dulu semuanya. Nah, apabila B diperoleh dengan mempertukarkan baris atau kolom, maka determinan B sama dengan minus determinan dari A. Artinya di sini ya, karena di sini kita menggunakan pertukaran baris, di sini kita harus mengalihkan juga dengan angka minus 1. Ya, nah selanjutnya yang ini nih. Kita ke matriks B2 ini. Matriks ini diperoleh dengan mengalihkan sepertiga dengan baris pertama pada matriks ini, sehingga kita peroleh bentuknya jadi seperti ini. Kalau seperti itu, yang harus kita kalikan lagi atau tambahkan lagi di sini itu adalah 1 dibagi dengan K. Ya, karena yang kita cari adalah determinan dari A. 1 dikalikan dengan K. Jadi kalau kita mengalihkannya dengan angka 3 nih ya, misalkan 3B1. Maka yang di sini kita tulis adalah dikali sepertiga. Tapi karena di sini 1/3 dikali B1, maka di sini yang saya tuliskan adalah angka 3. Ya, kita kalikan dengan angka 3. Kemudian, nah untuk yang selanjutnya, yang kedua, karena yang kita lakukan adalah melakukan penjumlahan antara suatu baris dengan yang baris yang lain, ya, atau ini nih yang digambarkan pada kalimat nomor 3, maka determinannya itu tidak berubah. Artinya
apabila yang kita lakukan adalah menjumlahkan suatu baris ke baris yang lain, maka di sininya pencarian determinan kita tidak menambahkan ataupun mengalihkan unsur apapun. Sehingga kita bisa peroleh determinan dari matriks A yang awal ini itu adalah perkalian dari angka-angka ini. Ya, kita coba kalikan 1 dikali 1 jadi positif 51/3. 51/3. Nah, seperti itu ya. Jadi itu adalah cara menggunakan mencari determinan dengan menggunakan atau memanfaatkan OBE. Kemudian untuk yang latihan 2, 3 dan yang ini silahkan kalian kerjakan sebagai latihan ya, nanti dikumpulkan pada live. Nah, jadi sifat-sifat determinan itu apabila kita rangkum adalah seperti ini. Jika A dan B matriks-matriks persegi berukuran sama, maka determinan A kali B itu sama dengan determinan A dikalikan determinan B. Ya. Namun untuk operasi penjumlahan kita tidak bisa menggunakan itu secara mentah-mentah ya, karena untuk determinan A kali B itu bisa berlaku untuk sembarang matriks persegi. Sedangkan untuk nomor 2 tidak semua bisa seperti itu. Ini ada sifat yang digambarkan pada teorema berikut. Misalkan A, B, dan C matriks ukurannya N kali N atau merupakan matriks persegi yang berbeda hanya pada salah satu barisnya, katakan baris ke R. Dan baris ke R pada matriks C diperoleh dengan menambahkan anggota yang berpadanan dari baris ke R pada matriks A dan B. Maka determinan C itu sama dengan determinan A ditambah determinan B. Jadi kalau kita mau menggunakan sifat itu gitu ya, ada beberapa hal yang harus dipatuhi. Tapi untuk amannya, kalau memang tidak terlalu paham dengan sifat ini, kalian tidak menggunakan sifat determinan A tambah B sama dengan determinan A ditambah determinan B, karena itu belum tentu berlaku secara sembarang ya. Nah, kemudian selanjutnya misalkan saya punya matriks A ukurannya N kali N, maka determinan K kecil kali A itu sama dengan K pangkat N dikalikan determinan dari A ya. Nah, selanjutnya seperti yang tadi sudah saya singgung di awal, matriks A itu dikatakan invertible jika dan hanya jika determinan dari A-nya tidak sama dengan 0. Selanjutnya apabila A invertible, maka yang kita bisa lakukan adalah mencari determinan A inverse sama dengan menggunakan adjoint. Jadi 1 per determinan A dikalikan dengan adjoint dari A. Nah, ini ada yang kurang 1 per determinan. Determinan A inverse, ini adalah determinan dari A inverse sama dengan 1 dibagi determinan dari A. Nah, silahkan kalian coba periksa apakah matriks A itu adalah matriks yang invertible, artinya bisa dicari balikannya, ya terdefinisi gitu ya. Nah, selanjutnya untuk mencari determinan bisa juga dengan metode minor dan kofaktor. Ya, kalau minor dan kofaktor ini murni perhitungannya ada formulasinya ya. Jadi kita tinggal memasukkan entry-entry pada rumus yang dimaksud. Tapi sebelum ke sana saya bahas dulu terkait definisi formalnya. Misalkan A sama dengan AIJ adalah matriks persegi. Minor, nah ini yang disebut dengan minor dari elemen AIJ dalam matriks A itu adalah matriks MIJ yang didefinisikan sebagai submatriks ya setelah baris I dan kolom J itu dihilangkan. Ya, jadi untuk mencari bilangan kofaktornya, ya, bilangan min 1 pangkat I tambah J dikalikan IJ itu disebut kofaktor dari IJ dan dinyatakan oleh CIJ. Nah, sebagai contoh, misalkan dicari semua minor dan kofaktor dari matriks A. Nah, di sini
saya punya matriks A. Matriks A itu sama dengan 1, 2, 3, ini, kemudian 2, 1, 3. Ya, 2, 1, 3. Nah, ingat bahwa minor MIJ itu adalah determinan dari submatriks A setelah baris I dan kolom J dihapus. Jadi pertama kita mau cari M11. Jadi dicari semuanya ya, M11. Ada berapa minor dari suatu matriks? Ada sebanyak entry dari matriks tersebut. Ya, jadi M11 itu adalah minor dari matriks yang baris 1 dan kolom satunya dihapus. Jadi baris 1 nih, taruhlah asumsikan ini ada. Kita hapus baris 1, kolom satunya dihapus. Nah, determinannya gimana? Ya, determinannya itu adalah 4, 6, 1, 1, 3. Nah, ini. Berapa? 4 dikali 3, 12, dikurangi 12 jadi 0 ya. Sebentar. Ini itu 1 ya. Ini 1. Berarti ini 6. Nah, jadi baris pertama kolom ini dihapus, dihapuslah seperti ini. Kemudian untuk M21 itu adalah yang dihapus itu adalah baris 2, baris kedua, kemudian baris ke-1 juga yang dihapus ya. Jadi M21 itu menghapus baris kedua dan kolom ke-1, mohon maaf, maksud saya baris kedua dan kolom ke-1 diperoleh ini. Dan seterusnya sampai ke M33. Jadi ini dipadankan dengan elemen yang ada di matriks A. Matriks A itu kan isinya A11, A12 dan seterusnya sampai A33. Minor juga sama. Ya, dicari minor. Kemudian setelah diperoleh minornya berapa, tugas selanjutnya adalah kita mencari kofaktor gitu ya, kofaktor dari matriks tersebut. Memperoleh kofaktornya cukup dengan mengalikan minor, kemudian dikali min 1 dipangkatkan penjumlahan indeks pada minor tersebut. Jadi misalkan M11, berarti dikalikan dengan min 1, pangkat 1 tambah 1. Hasilnya berapa? Nah, ini juga ada sebanyak entry dari matriks A. Nah, ini kita kumpulkan, kita susun menjadi suatu matriks baru. Matriks baru ini yang disebut dengan adjoint dari matriks A. Jadi si ini tuh, nah ini adalah entry-entry untuk matriks kofaktor yang kita cari. Ya, nah ada di sini ada beberapa sifat ya. Determinan suatu matriks persegi n kali n itu dapat dihitung dengan perluasan kofaktor dengan memfokuskan pada sepanjang baris ke I ya. Misalkan kita punya khusus yang tadi itu ya. Nah, misalkan saya punya ini, kita bisa memilih pada baris mana akan kita fokus. Misalkan baris pertama, artinya baris pertama yang jadi tumpuan. Nah, nanti rumus mencarinya adalah AI1, CI1 dan seterusnya. Kemudian di sepanjang kolom ke J itu adalah A1J, C1J, dan seterusnya ya. Nah, ini adalah mencari determinan. Silahkan pilih salah satu, tidak perlu keduanya. Kalian boleh memilih sepanjang baris atau sepanjang kolom. Itu pun tidak perlu semua baris kita cari. Kita hanya cukup satu saja. Nah, perhatikan determinan matriks A 1, 2, 3, 0, 4, 6, 2, 1, 3 itu dapat dihitung dengan perluasan sepanjang baris atau kolom. Yang pertama, untuk perluasan sepanjang baris, misalkan dipilih baris pertama. Ya, kita fokuskan mencari baris pertama. Nah, determinannya gimana? Determinannya yang tadi dijumlahkan kofaktor-kofaktornya. Jadi 1 dikali 4, 6, 1, 3, 2, dan seterusnya. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 6. Kemudian kalau kita pilihnya kolom, itu hanya akan berbeda pada saat perhitungan. Adapun pada saat hasil akhir itu
sama saja ya, mau pakai yang panjang baris atau sepanjang kolom. Ini latihan yang bisa kalian lakukan ya. Nah, kemudian yang sempat tadi saya singgung juga terkait adjoin. Misalkan A adalah matriks persegian kali N dan misalkan C itu adalah matriks kofaktor dari A. Itu matriks yang memuat semua kofaktor dari A, di mana entry-entry C bersesuaian dengan entry-entry A. Ya. Nah, transpose matriks C itu disebut adjoin dari A dan dinotasikan dengan ADA gitu ya. Nah, rumusnya ini misalkan A invertible maka inverse-nya sama dengan 1 per determinan dari A, ini kurang kurung ya, dikalikan adjoin dari. Nah, menentukan inverse seperti tadi ya, kita menggunakan rumus 1 per determinan dari A dikalikan dengan determinan dari A. Determinan dari A-nya sudah ada, kofaktornya berarti kita tinggal pilih kolom-kolom mana yang akan menguntungkan kita. Gitu ya, jadi jangan memilih baris atau kolom yang dirasa malah membuat sulit mencarinya atau malah jadi panjang prosesnya. Nah, di sini kita peroleh kofaktor dari matriks C dengan cara yang tadi, entry-entry-nya seperti ini. Nah, maka adjoin dari A itu adalah C transpose C ditransposkan. Atau dengan kata lain, ini adalah yang terkait dengan perluasan kofaktor tadi ya. Nah, kemudian karena determinan matriks dari A itu adalah 6, maka invertible. Artinya, pada saat kita ingin mencari inverse dari suatu matriks, yang kita lakukan adalah pengecekan dulu, bukan langsung membuktikan atau mencari yang dicarinya gitu ya. Nah, kita bisa langsung menggunakan rumus A inverse sama dengan 1 per determinan A dikalikan adjoin dari A, hasilnya seperti ini. Jadi adjoin itu adalah matriks kofaktor yang tadi ya. Nah, ini juga contoh yang bisa kalian kerjakan. Silahkan dicoba. Nanti kita akan bahas pada sesi diskusi di kelas ya. Jadi untuk pertemuan kali ini saya cukupkan dulu ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan. Apabila tidak, nanti saya akan masuk ke dalam pembahasan yang baru ya. Oke, apabila kita mengalami kesulitan dalam mencari determinan atau kita bingung menentukan kira-kira metode mana yang cocok, apabila di soalnya tidak disebutkan metode secara spesifik, kita boleh memilih metode manapun yang mau kita gunakan dalam mencari determinan. Misalkan metode yang tadi yang di awal banget itu biasa kita gunakan ya, tapi ini rasanya lebih sulit, mending itu saja tidak apa-apa, kecuali itu akan bermasalah pada saat ujian, karena ujian itu sudah ditentukan metode apa yang harus digunakan gitu, apa yang tidak boleh digunakan ya. Jadi dengan demikian betul-betul dipilih mana yang metode yang paling optimal di antara beberapa metode yang kalian ketahui. Oke, untuk kesempatan kali ini saya cukupkan dulu. Silahkan kerjakan soal-soalnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.